Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Rumah Cemerlang Indonesia. Baik, hari ini saya akan bahas seri statistik dengan judul uji T tidak berpasangan atau Independent Sample T-Test ya. Uji ini biasanya digunakan oleh mahasiswa S1 ya, yang menggunakan dua sampel yang berbeda. Oke. Baik, di video ini kita akan bahas tuntas tentang apa sih uji T itu, uji T tidak berpasangan. Yang kedua, apa itu contoh kasusnya, apa syarat uji T tidak berpasangan, kan? Dan yang terakhir adalah SPSS serta pembahasan dari SPSS tersebut. Baik, contoh kasus nih ya, saya akan perlihatkan kasusnya, yaitu seorang peneliti akan melihat perbedaan pengetahuan mahasiswa pada mata kuliah statistik yang diajar dengan metode A dan metode B. Jadi ada dua kelompok sampel, yaitu metode A dan metode B. Nah, oleh karena itu, uji T tidak berpasangan sering dikatakan bahwa melihat perbandingan dua sampel yang berbeda. Oke, ini adalah datanya yang akan kita uji di SPSS nanti. Kemudian contoh judulnya yang pertama adalah perbandingan pengetahuan mahasiswa antara yang menggunakan metode A dengan metode B. Ini jelas ya, judul yang komparatif banget ya. Oke, jadi ini masuk ke uji T tidak berpasangan ya. Kemudian yang kedua, pengaruh metode A terhadap pengetahuan statistik mahasiswa. Ini juga judul yang komparatif karena biasanya nanti di dalam pelaksanaan penelitiannya itu dibagi dua kelas ya. Ada kelas kontrolnya maksudnya. Kelas eksperimennya adalah metode A, kelas kontrolnya adalah metode yang biasa dilaksanakan oleh guru atau dosen tersebut. Tapi ada judul yang ketiga, contohnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja perawat. Ini tidak masuk kepada uji T tidak berpasangan. Maksudnya adalah karena tidak ada kelas kontrol atau eksperimen seperti judul yang kedua, dan ini nanti masuknya pada uji regresi yang saya akan bahas di video-video selanjutnya ya. Dan biasanya nanti akan memunculkan uji determinasi seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap terikat, dan yang akhirnya itu akan memunculkan yang namanya persamaan regresi. Oke. Kemudian syarat dari penggunaan uji T tidak berpasangan itu yang pertama adalah uji normalitas. Itu syarat wajib, sehingga kalau tidak normal maka ada pasangannya, yaitu uji non parametrik yang dinamakan dengan uji Mann-Whitney U ya. Jadi kalau misalkan tidak normal, uji Mann-Whitney U, tapi tidak normal itu transformasi dulu boleh. Setelah dilakukan transformasi ternyata masih tidak normal, tetap nanti menggunakan uji non parametrik namanya Mann-Whitney U yang saya akan bahas pada video selanjutnya. Untuk transformasi silahkan dilihat di video-video sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, uji homogenitas sebagai syarat tambahan atau syarat cukup gitu ya. Apabila homogen menggunakan uji T dengan variansi yang homogen, lihat residualnya nanti. Apabila tidak homogen, tetap pakai uji T yang memakai variansi yang tidak homogen. Oke, jenis skala datanya adalah numerik non kategorik. Tadi contohnya pengetahuan tidak dikategorikan. Kemudian jenis hipotesisnya adalah komparatif ya. Dan jenis datanya adalah tidak berpasangan, artinya berada pada dua sampel yang berbeda. Karena nanti kalau misalkan datanya berpasangan, ujinya beda lagi, namanya paired sample T-test. Jumlah kelompoknya ada dua kelompok, yaitu metode A dan metode B, dan pengukurannya 1 kali. Oke, itu pemahaman dasar tentang uji T tidak berpasangan atau independent sample T-test. Oke, kita praktek SPSS-nya ya. Oke, setelah memahami dengan baik uji T tidak berpasangan atau independent sample T-test, kita masuk ke praktek SPSS-nya. Kita klik variable view, kita masukkan metode dan pengetahuan. Oke, di metode, karena ada dua metode, kita kasih value label, yaitu 1 untuk metode A dan 2 untuk metode B ya. Oke, kemudian pengetahuan mahasiswa itu tidak perlu ada kategori karena jenis datanya numerik gitu ya.
klik ke data view. Ini udah saya kopikan ya, data-data yang tadi di penerangan tadi ya, pada pembahasan tadi ya. Oke, langkah-langkahnya klik analyze, lalu compare mean, independent sample t-test ya. Pengetahuan mahasiswa masukkan ke tes variabel, metode ke grouping variabel. Jangan lupa klik define group, yaitu masukkan angka 1 dan 2 karena dua metode, yaitu metode A dan metode B. Lalu setelah itu continue, lalu oke, gitu ya. Oke, ini adalah hasil output dari SPSS yang akan kita bahas ya. Oke, hasil output SPSS yang pertama adalah grup statistik ya. Itu memunculkan tentang statistik deskriptif, baik metode A atau metode B, pengetahuan mahasiswanya, yang terdiri dari N, jumlah data, mean atau rata-rata, dan standar deviasi ya. Kemudian tabel yang kedua tentang Levene Test for Equality of Variance. Ini adalah uji homogenitas. Kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,146. Dengan demikian, sesuai dengan konsep statistik, jika lebih dari 0,05 maka varians kedua data adalah homogen, sehingga yang digunakan adalah uji T dengan varian homogen. Oke, saya munculkan di tabel ketiga ya. Tabel ketiga itu tentang uji T-nya ya. Maka kita gunakan equal variance yang pertama ya, saya blok merah itu, dan cukup lihat 6 to tail-nya, yaitu nilai signifikansinya, yaitu 0,019 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka secara statistik kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan mahasiswa antara yang melaksanakan pembelajaran dengan metode A dan dengan metode B dengan mean difference atau perbedaan rata-ratanya adalah 10,62 ya. Itu cukup untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan, maka jawabannya adalah ada perbedaan itu ya. Oke, itu singkatnya tentang uji T tidak berpasangan atau independent sample t-test. Nantikan materi-materi statistik yang lainnya di Rumah Cemerlang Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan sebarkan ke orang lain untuk memberikan manfaat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.